Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat aja ya. Kali ini kita akan membahas mengenai kredit konsumen pada mata kuliah Bank dan Perkreditan. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai consumer loan atau kredit konsumtif. Jadi kita tahu dulu ya, tujuan dari kredit konsumtif ini adalah menyediakan kredit bagi peminjam yang berasal dari perorangan dan digunakan untuk tujuan konsumsi pribadi. Jadi bukan untuk dijadikan untuk sesuatu yang produktif gitu atau untuk menghasilkan uang gitu ya. Jadi kalau pemberian kredit konsumtif digunakan untuk kepentingan yang lain, bukan untuk kepentingan pribadi, maka disebut penyalahgunaan atau penyelewengan terhadap fungsi dasar dari kredit itu sendiri. Terus kita lihat dulu karakteristik kredit konsumtif. Yang pertama adalah mass production. Artinya jumlahnya banyak tapi kecil-kecil. Kalau misalkan yang corporate atau yang perusahaan, itu jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak, tidak sebanyak mass production ya. Dan itu berbeda-beda, jadi karakteristiknya itu akan lebih spesifik, customized gitu. Sementara kalau yang konsumtif, ini jumlahnya banyak, kecil-kecil, dan relatif hampir sama semua jenisnya ya. Kemudian memiliki jangka waktu yang pasti ya, itu ada yang 3-8 tahun kalau mobil, kalau rumah mungkin 5-15 tahun tergantung dari beberapa hal yang akan dibahas di kemudian waktu. Kemudian yang ketiga, ditarik secara sekaligus itu kalau kredit konsumtif dibayar langsung oleh bank di saat waktunya untuk disbursement ya. Tapi ini tidak berlaku untuk credit card ya. Kemudian yang keempat, sifatnya installment system, artinya diangsur setiap bulan dengan jumlah yang sama. Jadi kita sebagai nasabah yang meminjam ke bank, kita akan membayar setiap bulan dengan jumlah sesuai dengan apa yang disepakati dengan pihak bank ya. Di waktu yang sama ya. Jumlah yang sama, waktu yang sama. Kemudian yang kelima tentu saja adalah untuk membiayai barang-barang yang bersifat konsumtif atau dinikmati oleh pribadi atau keluarga ya, bukan untuk bahasanya digolangin gitu, bukan untuk digolangin lah gitu istilahnya ya. Kemudian yang keenam, pembayaran pinjaman ini dibayar ke rekening yang akan didebit otomatis oleh bank. Misalkan kita nih punya rekening di bank XYZ, maka pinjamannya di bank XYZ juga misalnya ya. Nanti kita simpan aja di rekening kita itu sejumlah pembayaran kita. Misalkan kita pembayarannya harus 5 juta per bulan, maka disiapkan beberapa hari sebelumnya masuk ke rekening 5 juta per bulan. Ya, nanti akan didebit secara otomatis oleh pihak bank. Seperti itu. Oke, jenis kredit konsumtif sendiri itu macam-macam. Ada rumah, ada mobil, ada serbaguna, dan ada kartu kredit. Kalau rumah itu untuk pembelian rumah toko, rumah kantor, atau villa. Bisa juga untuk renovasi ya, renovasi atau membeli tanah. Walaupun kalau untuk tanah ini sedikit tricky karena memang bisa dipakai untuk jual beli tanah, tapi memang sekarang ada batasannya ya. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Kemudian maksimum pembiayaan itu hanya 80% dari harga developer atau dari hasil appraisal bank. Jadi tidak mungkin Anda punya rumah, mau beli rumah seharga 500 juta, itu semuanya biayanya harus dari bank, tidak bisa. Jadi harus 20% dari 500 juta berasal dari pihak yang peminjam, yaitu 100 juta rupiah berarti ya, dari 500 juta itu ya. Itu harus dari pihak peminjam. Nanti sisanya baru boleh dari pihak bank. Itu pun maksimum ya, maksimum pembiayaan. Jangka waktu pembiayaan sendiri bisa mencapai 20 tahun, tergantung banyak hal ya. Nanti kita akan bahas berikutnya di bagian penentuan tentang kredit itu sendiri ya. Kemudian sifatnya installment basis atau non-revolving, yang pernah kita bahas kemarin bahwa memang sifatnya itu adalah langsung keluar sekaligus dan dibayar setiap bulan dengan jumlah yang sama pada waktu yang sama, dan pinjamannya tidak bisa dipakai kembali. Misalkan nih, Anda sudah lunas dari 15 juta, sudah lunas setengahnya, 250 juta misalkan ya. Lalu pengen saya ambil lagi deh 250 juta
Karena kan udah 250 juta misalnya ya, kan saya masih 500 juta misalkan. Nah, tidak bisa seperti itu. Kalau non revolving kita mau beli lagi rumah baru atau menggunakan kredit lagi, itu harus menggunakan akad kredit yang baru. Tidak bisa menggunakan yang sebelumnya. Oke. Kemudian tentu saja jaminan itu wajib diasuransikan sesuai dengan nilai jaminan. Karena memang ini rumah itu masih milik bank ya. Semua yang kita pinjam itu masih milik bank kalau belum selesai, belum lunas. Jadi itu harus ada jaminan bahwa aset bank itu akan tetap aman, maka harus diasuransikan. Seperti itu. Nah, kalau mobil ini bisa buat beli mobil baru atau mobil bekas dan sama pembiayaannya juga 80% ya. Terus jangka waktunya ini lebih sempit karena memang asumsinya kalau mobil tidak semahal rumah ya, asumsinya ya. Tapi tergantung juga, yang jelas intinya kalau beli mobil bekas pun ya, itu usia kendaraan saat pinjaman lunas maksimum di usia 8 sampai dengan 10 tahun. Ini adalah untuk menjaga bahwa mobil itu kan harganya semakin lama semakin turun, beda sama rumah ya. Jadi kalau kita terlalu panjang pinjamannya, terlalu panjang pembiayaannya, kalau nanti bermasalah pinjamannya, pihak banknya bingung mau jual lagi aset yang harganya sudah sangat turun sekali. Jadi ini harus dibuat semacam apa ya, mitigasi risiko gitu, bahwa nanti tidak boleh sampai asetnya itu menjadi semakin rendah nilainya. Seperti itu. Maka ada batasan sampai dengan 8 sampai 10 tahun usia kendaraan nih pada saat lunas ya. Kemudian juga sama menggunakan non revolving atau installment basis ya. Kemudian jaminannya sama, wajib diasuransikan, kadang-kadang sampai all risk ya asuransinya ya, karena memang itu mobil masih milik bank. Seperti itu ya. Nah, kalau kredit serbaguna ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan. Mau apa aja boleh. Mau wedding, vacation, house renovation ini ya, bisa tuh paying debt lagi, bisa healthcare atau beli handphone, beli laptop, atau mungkin kalian mau pergi haji misalkan menggunakan kredit serbaguna. Sebenarnya bisa-bisa aja ya. Walaupun agak-agak aneh juga kalau misalkan pergi haji tapi ngeriba gitu. Kita usahakan nggak usah lah ya. Oke, ini hanya contoh aja. Kemudian maksimum pembiayaannya 70% kredit serbaguna itu, jangka waktunya tergantung jenis pinjaman dan jenis jaminan yang diberikan kepada pihak bank. Ya, maksimumnya 10 tahun dan sifatnya sama, installment basis juga atau non revolving, sehingga kalau kita mau pinjam lagi itu harus menggunakan akad kredit yang baru. Oke, sama aja ya, semua jaminan itu wajib diasuransikan ya, semua jaminan ya. Sama aja. Oke, ini yang terakhir, credit card. Ini biasanya sangat sering sekali, sudah sangat common digunakan oleh orang banyak ya. Terutama kalau kalian adalah seorang karyawan atau wirausaha yang memang mobilitasnya tinggi banget. Jadi kalau misalkan pergi ke luar negeri, mau pergi jalan-jalan, mau perjalanan bisnis, itu praktis kita tinggal swipe aja kalau mau belanja-belanja ya, tinggal swipe credit cardnya. Ini bisa beli apa aja, bisa ambil uang juga, bisa transfer juga, banyak yang bisa dilakukan oleh kredit card ya sebenarnya ya. Cuma bunganya aja besar, besar sekali bunganya ya. Jadi dulu sih 3%-an, 4%, nggak tahu kalau sekarang, silakan dicek aja rate kredit card ya. Yang jelas itu besar ya. Lebih besar dibandingkan kredit yang lain biasanya kalau kredit card. Nah, kalau kredit card sifatnya revolving, artinya kalau kita telah bayar sejumlah, misalkan kita dikasih batasan 20 juta. 20 juta limit kita untuk menggunakan kredit card. Nah, kalau misalkan kita itu menggunakan 5 juta, lalu dibayar di bulan yang sama sejumlah 5 juta, itu plafon pinjaman kita atau uang yang dapat kita gunakan di kredit card tersebut itu kembali lagi ke 20 juta. Terus aja seperti itu sampai dengan akhir tahun, sampai dengan bertahun-tahun, sampai dengan tidak dibatasi oleh tahunnya ya, tergantung kalau misalkan pihak nasabahnya ingin menghentikan, baru nanti diberhentikan gitu. Tapi itu plafonnya terus menerus berlaku ya, diperpanjang setiap tahun biasanya. Dan kartu ini setiap tahun dikasih yang baru, jadi ada pembayaran administrasi kartu gitu ya, atau kalaupun nggak yang baru, itu ada administrasi kartunya yang untuk memperpanjang bukti memperpanjang pinjaman kredit card ya, seperti itu. Terus pembayarannya bisa di ATM, di e-banking, di lobby, itu boleh, nanti ada nomornya, nomor kartunya, sehingga kita tinggal transfer atau pembayaran kredit card ke nomor yang ada di
kartu kredit tersebut. Ya, seperti itu. Oke, sekian perkuliahan kali ini. Semoga bermanfaat. Dibaca-baca lagi, diulang-ulang lagi. Boleh browsing-browsing, cari-cari lagi informasi lebih lanjut, informasi lebih jauh terkait dengan bank dan perkreditan. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.